Pernah nggak sih kalian lihat foto sebuah tempat yang keren banget, megah gitu, terus pas dicari tahu, ternyata tempat itu udah nggak ada lagi. Bukan karena lokasinya jauh atau gimana ya, tapi karena tempatnya itu bener-bener lenyap. Nah, kali ini nih, kita bakal coba ngungkap cerita di balik 11 destinasi ikonik yang sekarang cuma bisa kita lihat di foto. Coba deh bayangin, kalian udah nabung bertahun-tahun, udah ngerencanain semuanya buat lihat satu keajaiban dunia yang jadi impian kalian. Pas udah siap berangkat, tiba-tiba dapat kabar tempat itu hilang, lenyap dalam semalam. Ini bukan cerita film loh, ini benar-benar kejadian, nasib tragis yang menimpa banyak banget tempat paling berharga di dunia ini. Oke, jadi di pembahasan kali ini, kita bakal lihat berbagai macam penyebabnya. Ada yang hilang karena kekuatan alam yang emang nggak bisa kita lawan, ada juga yang sengaja dihapus demi, katanya sih, kemajuan. Terus ada yang lenyat karena kebakaran, dan yang paling nyesek, ada yang hancur karena kesombongan manusia sendiri. Wah, penasaran kan? Yuk kita mulai aja perjalanannya. Jadi gini, ini tuh bukan cuma cerita soal bangunan tua atau reruntuhan aja ya. Di balik setiap tempat yang hilang ini, dulu tuh ada kehidupan, ada ribuan cerita, ada impian orang-orang yang datang ke sana, dan ada kebanggaan dari sebuah peradaban. Mereka ini saksi bisu sejarah, yang sekarang ceritanya ya harus kita susun ulang dari kepingan-kepingan yang tersisa. Oke, kita mulai dari penyebab pertama. Sesuatu yang nggak bisa kita negosiasi, kekuatan alam. Manusia emang bisa ya bangun gedung setinggi langit, istana semegah apapun, tapi pada akhirnya, kalau alam udah berkehendak, dia selalu punya cara buat ngambil kembali apa yang jadi miliknya. Contoh pertamanya ini nih, sampai dapat julukan keajaiban dunia ke-8. Ini adalah teras merah muda dan putih di Selandia Baru. Coba deh bayangin, kayak tangga-tangga raksasa yang terbentuk alami dari silika, terus dialiri air panas yang bikin kolam-kolam cantik bertingkat. Di abad ke-19, ini tuh destinasi wisata paling hits, paling mewah. Orang dari seluruh dunia datang ke sini cuma buat berendam dan lihat pemandangannya yang, wow, bener-bener kayak bukan di bumi. Tapi, bagian yang paling bikin sedihnya adalah semua keindahan tadi itu lenyap cuma dalam satu malam. Serius, satu malam aja. Tahun 1886, Gunung Tarawera meletus dahsyat banget dan langsung mengubur keajaiban dunia ke-8 ini di bawah lumpur dan abu. Yang tersisa sekarang, cuma kenangan di lukisan-lukisan lama sama foto-foto hitam putih. Nah, kalau tadi kan bencananya instan ya, yang ini beda. Runtuhnya pohon wawona ini tragedi yang terjadi pelan-pelan. Ceritanya, biar unik dan jadi atraksi wisata drive-thru, batangnya itu dibikin terowongan supaya mobil bisa lewat. Wah, ide bagus kelihatannya. Tapi tanpa disadari, itu justru jadi awal kehancurannya. Puluhan tahun pohonnya jadi makin lemah, fondasinya rapuh, sampai akhirnya pas musim dingin tahun 1969, salju turun lebat banget. Beban salju itu jadi pukulan terakhir. Pohon raksasa yang udah berdiri ribuan tahun itu akhirnya tumbang juga. Oke, dari kekuatan alam, sekarang kita pindah ke faktor lain, pilihan manusia. Gimana ceritanya kalau sebuah tempat itu hancur bukan karena bencana, tapi karena sebuah keputusan sadar, karena sengaja dirobohin. Nah, ini dia nih, kisah-kisah di mana peninggalan sejarah sengaja dikorbanin atas nama kemajuan. Ada yang pernah bilang, masuk ke tempat ini tuh kayak masuk gerbang istana, bukan stasiun kereta biasa. Itu gambaran orang-orang buat Penn Station yang asli di New York. Dibangun tahun 1910, stasiun ini benar-benar sebuah mahakarya. Bayangin deh, ada pilar-pilar raksasa ala Romawi, terus atapnya dari kaca setinggi 40 meter, sinar matahari bisa masuk dan bikin aulanya terang benderang, kayak di dalam katedral. Keren banget kan? Sayangnya, seiring waktu, era kereta api mulai pudar, dan kemegahan kayak gini dianggap boros. Jadi, di tahun 1963, bulldozer datang dan ngerobohin istana ini. Gantinya, stasiun bawah tanah yang kita tahu sekarang, sumpok, gelap, dan ya gitu deh fungsional doang. Tapi ada sisi baiknya loh, kehancuran Penn Station ini bikin publik marah besar dan dari situ lahirlah gerakan untuk melindungi bangunan-bangunan bersejarah yang efeknya masih kita rasain sampai sekarang. 45 ton. Coba bayangin, itu beratnya sama kayak puluhan mobil ditumpuk jadi satu. Dan tahu gak itu berat apa? Itu adalah total berat dari jutaan gembok cinta yang pernah ngantung di jembatan Pont des Arts di Paris. Gila kan? Ini semua sebelum akhirnya gembok-gembok itu dilepasin semua di tahun 2015. Ternyata, tradisi yang kelihatannya romantis dan disukain banyak turis ini malah jadi ancaman serius. Beban cinta dari jutaan pasangan ini secara harfiah ngerusak jembatan bersejarah itu. Pagar-pagarnya sampai ada yang ambrol loh, saking beratnya. Ya,
Akhirnya, pemerintah Paris gak punya pilihan lain. Mereka harus ngambil keputusan yang berat, ngelarang tradisi ini demi nyelamatin jembatannya sendiri. Nah, sekarang kita masuk ke elemen penghancur yang paling cepat, paling dramatis, dan mungkin paling sering terjadi, api. Banyak banget mahakarya arsitektur yang kelihatannya kokoh dan megah, tapi karena dibangun dari material yang gampang kebakar, akhirnya harus kalah sama si jago merah. Keempat tempat ini ceritanya beda-beda, tapi nasib akhirnya sama. Ada Crystal Palace di London, istana kaca yang super megah, hancur lebur cuma dalam hitungan jam. Terus ada Luna Park di Coney Island, taman hiburan yang gemerlap, ini berkali-kali kebakar sampai akhirnya rata sama tanah. Ada lagi Sutrobats di San Francisco, kompleks pemandian indoor terbesar di dunia, malah jadi abu pas lagi proses mau dirobohin. Dan yang paling unik, Elefantina Colossus, hotel berbentuk gajah, nasibnya sama juga, ditelan api. 4 ikon, satu takdir yang sama-sama tragis. Sekarang, kita sampai di bagian yang mungkin paling bikin miris. Kehancuran yang penyebabnya bukan alam, bukan juga kecelakaan murni, tapi karena kesombongan, ideologi, dan kegagalan manusia sendiri. Ini adalah kisah-kisah tentang warisan dunia yang sengaja, sekali lagi, sengaja dihancurkan. Millennium Dome di London. Ini harusnya jadi simbol harapan dan optimisme buat menyambut abad ke-21. Dibangun dengan biaya yang gila-gilaan, proyek super ambisius ini diharapkan jadi pameran kelas dunia. Tapi kenyataannya, gagal total narik pengunjung. Cuma dalam setahun, keajaiban milenium ini terpaksa ditutup. Jadilah dia monumen kegagalan yang super mahal sebelum akhirnya, untungnya, diubah fungsi jadi arena konser. Yang ini mungkin salah satu perusakan warisan budaya paling menyakitkan di zaman modern. Bayangin, selama 1.500 tahun, patung Buddha Bamiyan ini berdiri dengan megah di tebing Afghanistan. Seluruh dunia udah memohon supaya jangan dihancurkan, tapi di tahun 2001, Taliban tetap meledaknya pakai dinamit. Alasannya, dianggap berhala. Dalam sekejap mata, peninggalan sejarah ribuan tahun musnah cuma karena fanatisme. Oke, sekarang kita pindah ke tempat yang rasanya kayak keluar dari film fiksi ilmiah atau game cyberpunk, Kulon Walled City. Awalnya ini cuma benteng militer Tiongkok, tapi karena masalah politik, tempat ini jadi kayak tanah tak bertuan antara Tiongkok dan Inggris. Nggak ada hukum, nggak ada pemerintah. Akhirnya tempat ini tumbuh sendiri, jadi kota vertikal yang super padat, mungkin yang paling padat yang pernah ada di dunia. Lebih dari 33.000 orang. Coba deh bayangin, 33.000 orang lebih tinggal di dalam satu blok kota. Dan ini bukan di apartemen modern ya, tapi di tumpukan bangunan-bangunan ilegal yang saling nyambung, saling nopang, lorong-lorongnya gelap. Katanya sih ada yang nggak pernah kena sinar matahari sama sekali. Ini benar-benar kepadatan populasi paling ekstrim yang pernah ada dalam sejarah. Pada akhirnya, pas Hong Kong mau diserahin lagi ke Tiongkok, kedua pemerintah sepakat kalau tempat aneh ini nggak bisa dibiarin terus. Jadi di tahun 1993, setelah semua penduduknya dipindahin, seluruh labirin beton ini dirobohin sampai rata dengan tanah. Tempat yang tadinya jadi eksperimen kehidupan kota paling liar di dunia, sekarang udah jadi taman umum yang tenang dan asri. Jadi, dari letusan gunung, keputusan politik, amukan apu, sampai ledakan dinamit, kita udah lihat kan betapa banyak cara sebuah tempat bersejarah itu bisa lenyat. Semua cerita ini jadi pengingat yang keras banget buat kita, nggak ada yang abadi. Warisan dunia yang kita bangga-banggain hari ini itu sebenarnya rapuh banget. Nah, ini yang akhirnya bikin kita mikir ya, dari semua monumen keren atau tempat-tempat ikonik zaman sekarang yang kita kagumi, kira-kira mana ya yang lagi kita sepelekan? Mana yang kita anggap, pasti bakal ada selamanya. Karena bisa jadi suatu hari nanti tempat itu cuma akan jadi kenangan di dalam foto. Cuma jadi cerita tentang tempat yang dulu pernah ada.